Selamat datang di Tan Hari Channel, channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Setelah Chen Ping dan Hu Mazi berjalan ke cahaya putih yang membawa mereka ke jalan raya, mereka tersedot ke dalamnya tak terkendali. Kedua orang itu merasakan kekuatan hisap besar yang terus-menerus menelan mereka. Chen Ping hanya merasa tubuhnya tidak dapat bergerak. Kekuatan melahap yang teramat kuat ini membuat Chen Ping secara naluri ingin melawan. La mengira proses menuju surga akan sangat menyenangkan, tetapi tak disangka ternyata prosesnya sangat menyakitkan. Ketika Chen Ping merasakan pusaran air di dalam tubuhnya, tidak ada cahaya atau suara di sekitarnya, dan semuanya lenyap. Seolah-olah seluruh tubuh berada dalam kehampaan, bahkan tidak ada udara di sekitarnya yang dapat dirasakan. Chen Ping bahkan tidak bisa mendeteksi aroma humasi. Mata tidak dapat melihat apapun, dan kesadaran spiritual tidak dapat mendeteksi apapun. Bahkan mata surgawi sama sekali tidak berguna di tempat ini. Chen Ping hanya bisa memejamkan matanya sedikit, merasa seolah-olah melayang di udara. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Chen Ping merasa tubuhnya seperti telah memasuki saluran lain, karena dia bisa merasakan tekanan dari seluruh tubuhnya. Bahkan ada secercah cahaya di depan mataku. Ledakan. Tiba-tiba, setelah suara yang memekakkan telinga, Chen Ping merasa pusing dan organ-organ dalamnya seperti terjepit. Chen Ping ingin melawan, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Proses ini sungguh menyakitkan. Rasanya pikiran jernih tapi tubuh tak terkendali. Ketika seberkas cahaya putih menembus mata Chen Ping akhirnya membuka matanya. Penglihatanku perlahan pulih dan aku sangat gembira. Dia benar-benar ingin tahu seperti apa surga yang dirindukan semua orang itu. Namun, ketika Chen Ping perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh sangkar besar. Dan kandang itu dikelilingi oleh rantai hitam. Sial, di mana ini? Guru Hu, Chen Ping sedikit bingung. Bukankah dia sedang dibawa ke surga? Bagaimana dia tiba-tiba muncul di kandang? Dan dia tidak tahu di mana tempat ini. Chen Ping mencoba memancarkan indera spiritualnya, tetapi indera spiritualnya tidak dapat dipancarkan sama sekali. Chen Ping berteriak lama sekali, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Hu Mazi sama sekali. Pada saat ini, Chen Ping panik dan berteriak keras, "Apakah ada orang di sini? Di mana tempat ini?" Tetapi setelah berteriak beberapa kali, tidak ada seorang pun yang menjawab. "Senior, apakah kamu tahu di mana ini? Apakah ini surga?" Chen Ping hanya bisa meminta bantuan dari Raja Iblis Ciun. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Entahlah, ini seharusnya penjara, kan? Tentu saja aku tahu ini penjara, tapi mengapa aku ada di sini? Bukankah aku dibawa ke surga? Mengapa aku di penjara?" Chen Ping panik. Dia pasti telah dikendalikan oleh seseorang bahkan sebelum dia mencapai surga. Chen Ping membuka mata Tianmingnya dan menembus lapisan kabut hitam di dalam sangkar, ingin melihat seperti apa pemandangan di luar. Tetapi ketika Chen Ping membuka mata Tianmingnya dan melihat ke sekelilingnya, dia mendapati ada sangkar-sangkar seperti itu di sekelilingnya, dan sangkar-sangkar ini seakan mengambang di suatu tempat. Semua kandang diikat dengan rantai, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Chen Ping mencoba menyerap napas di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada energi peri di sekitarnya, apalagi energi spiritual. Ada energi iblis di kabut hitam, tetapi energi iblis itu sangat langka dan Chen Ping tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah tenang, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan mengayunkannya kuat-kuat ke arah penjara. Dia ingin menghancurkan penjara ini dan meninggalkan tempat ini. "Aku tidak bisa terjebak di sini selamanya." Dentang, pedang pembunuh naga menebas pinggiran sangkar, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Setelah terjadi kebakaran, kandangnya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, tangan Chen Ping sedikit mati rasa karena terkejut. "Oh sial," Chen Ping sedikit marah,
lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas ke arah tepi sangkar lagi. Dentang, dengan ledakan keras yang sama, seluruh tubuh Chen Ping hancur. Chen Ping hanya merasakan organ dalamnya bergejolak. Dia tidak menyangka kalau sangkar yang tampak biasa saja itu ternyata bisa menjebaknya. Pada saat ini, dia memikirkan kata-kata lelaki tua itu dan merasa bahwa kata-kata itu sangat masuk akal. Dengan kekuatanku, sekalipun aku masuk surga, bahaya tetap ada di mana-mana. Sekarang Chen Ping mempercayainya. Jika sangkar ini berasal dari dunia surgawi, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa memecahkannya. Rekan Taois, jangan buang-buang energi. Tidak seorang pun yang datang ke sini dapat melarikan diri kecuali mereka telah menyelesaikan hukuman mereka dan dibebaskan. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar. Chen Ping terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Dao You, siapa kamu? Di mana kamu?" "Aku ada di dalam sangkar di sebelahmu." Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator yang baru saja mencapai alam abadi sepertimu berani memasuki surga. Pihak lainnya tampak sedikit terkejut dan berkata, "Rekan Taois, apakah ini surga? Mengapa kita dikurung? Saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus dibebaskan setelah menjalani hukuman?" Chen Ping bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Saya warga negara yang taat hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Mengapa mereka menangkap saya dan membuat saya menunggu pembebasan setelah menjalani hukuman? Kamu belum mencapai tahap kenaikan, tetapi kamu telah menggunakan kekuatan eksternal untuk datang ke surga. Ini melanggar aturan jalan, jadi wajar saja jika kamu dikurung." Pria itu berkata, "Aku dituntun ke sini oleh Dao Agung, dan tak seorang pun mencoba menghentikanku. Mengapa kau menangkapku? Tangkap saja orang yang menuntun kita ke sini." Chen Ping terdiam. Kok dia jadi tahanan padahal tadinya digiring ke sini secara normal? Tidak ada gunanya. Surga hanya soal aturan, bukan akal sehat. Jika Anda mencoba bernalar di surga, Anda akan ditertawakan. "Dari mana asalmu? Siapa namamu? Kau dibawa ke surga setelah mencapai tingkat pertama alam abadi. Sepertinya kau memiliki kekuatan yang kuat di belakangmu, jadi aku akan membiarkanmu pergi." Pria itu bisa tahu sekilas bahwa Chen Ping diutus oleh seseorang yang telah melepaskannya. "Namaku Chen Ping, aku berasal dari alam surga, jadi tangga menuju surga memang mudah bagiku." Chen Ping mengangguk tanda setuju, lalu bertanya, "Rekan Taois, bagaimana Anda bisa melihat saya tetapi saya tidak bisa melihat Anda? Anda berasal dari mana? Siapa nama Anda?" Chen Ping bertanya pada pria itu. Bagaimanapun, ini adalah orang pertama yang ditemui Chen Ping ketika dia tiba di alam surgawi, jadi dia harus mengajukan pertanyaan dengan jelas. Chen Ping juga belajar banyak hal dari pria ini. "Jika kau menghilangkan kabut hitam di dalam sangkar, kau akan bisa melihatku. Nama saya Xiu Rui, seorang kultivator dari alam Wuxu. Saya juga datang ke alam surgawi dengan menaiki tangga surgawi. Tetapi sejak aku dibawa ke sini, aku telah terperangkap di sini selama lebih dari 500 tahun." Pria itu mendesah dan berkata. Chen Ping menatap kabut hitam di dalam sangkar, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan kabut hitam itu langsung tertiup. Setelah meniup kabut hitam itu, Chen Ping menemukan bahwa di dalam sangkar yang jaraknya hanya beberapa meter. Dari penjara, ada seorang pria kurus kering dengan janggut. Meski lelaki itu tampak kuyu, dia masih bersemangat. Namun pakaian di tubuhnya compang-camping, sepertinya dia tidak menggantinya selama ratusan tahun. "Rekan kultivator, tahukah Anda mengapa kita terperangkap dalam sangkar tepat setelah kita dituntun ke sini?" Chen Ping bertanya. "Jika memang begitu, maka Ningxi dan Su Yuqi pasti akan terjebak di sini jika mereka datang." Memikirkan hal ini, Chen Ping menjadi sangat cemas. "Bagaimana aku tahu? Tapi kandang ini sepertinya hanya menjebak pendeta manusia.
Ras lain sepertinya tidak terperangkap. Xiu Rui berkata, "Sial, apa maksudnya ini? Menargetkan pembudidaya manusia. Saya melihat siapa yang melakukan ini." Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi marah. "Bukankah ini perlakuan diskriminatif? Senior, aku akan memberikan tubuhku padamu. Bisakah kau memecahkan kurungan ini?" Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciun. Sekarang tubuh Chen Ping telah pulih ke kondisi terbaiknya, dia akan mampu membuat Raja Iblis Ciun mengerahkan kekuatan yang lebih besar. "Saya tidak membual, hanya butuh beberapa menit saja," kata Raja Iblis Awan Merah. "Baiklah, silakan kendalikan tubuhku, senior." Chen Ping membiarkan Raja Iblis Awan Merah menguasai tubuhnya, dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Bersamaan dengan ini, cahaya keemasan meledak dari seluruh tubuh Chen Ping. Kekuatan yang keluar dari tubuh Raja Iblis Ciun mengejutkan Xiu Rui. Apakah ini sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang kultivator tingkat 1 di alam abadi? Xiu Rui menatap Chen Ping dengan tak percaya. Merusak. Chen Ping meninju kandangnya. Kekuatan mengerikan itu tiba-tiba dilepaskan. Kandang tempat Chen Ping berada bergetar hebat, kemudian rantai hitam yang mengelilingi kandang itu langsung hancur. Kandangnya pun langsung ambruk, pecah berkeping-keping, dan lenyap. Chen Ping melayang dalam kehampaan, dikelilingi oleh kurungan yang tak terhitung jumlahnya. "Rekan Taois, Anda hebat sekali. Bisakah Anda menyelamatkan saya?" Xiu Rui bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah terperangkap selama lebih dari 500 tahun. Kalau ada yang bisa mendobrak sangkar itu dan melepaskannya, dia pasti rela menyerahkan dirinya kepada orang itu. Terjebak dalam sangkar, tanpa sumber daya untuk berlatih dan tak ada seorang pun untuk diajak bicara, sungguh membosankan. "Tidak masalah," Chen Ping mengangguk. "Itu hanya sepotong kue." Ledakan. Chen Ping meninju kurungan yang memenjarakan Xiu Rui, dan kurungan itu berubah menjadi bubuk setelah terkena pukulan mengerikan ini. Kandang itu menghilang dan tubuh Xiu Rui langsung terjatuh. Dia sudah lama tidak terbang sehingga dia mungkin lupa tentang hal itu. Chen Ping mengulurkan tangannya dan langsung meraih Xiu Rui, lalu aliran kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh Xiu Rui, yang akhirnya membuat Xiu Rui sedikit pulih dan wajahnya menjadi merah padam. Xiu Rui memegang tangan Chen Ping dengan erat, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. "Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku keluar dari lautan penderitaan. Ini semua berkat Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, dia mungkin tidak akan mampu melepaskan diri dari kurungan dan pergi bahkan setelah menunggu selama 500 tahun. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak, terima kasih banyak." Mata Xiu Rui dipenuhi air mata dan dia benar-benar mulai menangis. "Itu hanya sepotong kue," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Xiu Rui tiba-tiba tersipu malu saat ini dan meminta maaf. "Maafkan aku meremehkanmu tadi. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan yang dapat kau kerahkan di alam transformasi tingkat pertama lebih kuat dariku di alam transformasi puncak." Chen Ping hanya tersenyum tipis dan tidak memberitahu Raja Iblis Awan Merah tentang kerasukannya. "Rekan kultivator, Anda telah mencapai puncak alam abadi. Anda hanya perlu satu langkah kesempatan dan pencerahan. Untuk naik ke surga, mengapa Anda perlu melewati tangga menuju surga?" Chen Ping sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan Xiu Rui. "Hei, aku sudah berada di puncak alam abadi selama ratusan tahun, tetapi aku masih belum bisa naik. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi aku menaiki tangga untuk memasuki surga." Siapa yang mengira bahwa petunjuk menuju tangga surga itu sangat menipu, sehingga begitu membuka mata, Anda akan langsung terkurung dalam sangkar. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan mencoba menaiki tangga menuju surga. Xiu Rui mendesah pelan, jelas-jelas menyesali perbuatannya sampai mati. Ratusan tahun telah terbuang sia-sia di kandang ini. Rekan kultivator,
Pernahkah kamu melihat orang-orang yang datang bersamaku? Chen Ping ingin bertanya di mana Hu Mazi berada. Tidak, sepertinya hanya kamu saja yang ada di sini. Aku tidak melihat kamu mempunyai teman. Apakah temanmu juga seorang pendeta manusia? Kalau dia ras lain, dia mungkin tidak akan dipenjara di sini. Xiu Rui bertanya. Chen Ping mengangguk, ya. Meskipun Hu Mazi memiliki tulang abadi, dia sebenarnya seorang kultivator manusia. Itu sulit. Ada puluhan ribu kandang di sini. Aku tidak tahu di kandang mana temanmu berada, kecuali pemilik kandang itu tahu.